Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kita memiliki Tuhan yang sempurna. Di dalam setiap rencana dan karyanya, Dia merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi kehidupan yang menggenapi setiap kebenaran-kebenaran firman. Kita akan pujikan satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita boleh bertemu kembali dalam waktu yang singkat ini. Kita kembali akan belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami dalam belajar firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi hidup kami. Untuk perjalanan hidup kami. Sehingga hidup kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi orang yang mendengar, tetapi juga menjadi orang-orang yang melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa bahwa tahun ini kita punya tema besar, berdoa dan berjaga-jaga. Saya hari ini ingin membahas tentang doa. Salah satu aspek tentang doa, ya, bahwa terkadang doa kita dikabulkan oleh Tuhan, tetapi bisa jadi kita masih merasa kurang puas, gitu ya. Jadi doa kita dikabulkan oleh Tuhan, dan seharusnya kita senang kan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi terkadang bisa jadi kita tidak puas dengan doa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan itu. Bagaimana bisa? Ya, nanti saya akan berikan contoh-contohnya untuk menjadi perenungan kita bersama-sama. Tetapi lebih dulu kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 25 ya, ayat 21. Saya akan buktikan dulu kisahnya dalam firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Pada waktu itu mandul adalah sebuah kutukan, bagaikan sebuah kutukan. Jadi saya yakin Ribka pun ingin punya anak. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jadi Ribka berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu Ribka, dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi di ayat 21 kita melihat jawaban doanya dikabulkan Tuhan. Saya yakin walaupun dikatakan Ishak berdoa, Ribka juga pasti berdoa, gitu ya. Nah, ayat 22 ternyata walaupun keinginan mereka dituruti oleh Tuhan, tetapi ada ketidakpuasan yang menyebabkan Ribka sampai berkata, bahkan lebih baik aku mati. Jadi seolah-olah berkat kasih karunia yang diterima sebelumnya, yaitu dari keadaan mandul bisa punya anak, itu seolah-olah sirna, seolah-olah lenyap. Karena keadaan yang dihadapi sekarang, dia merasa sangat tidak enak. Gitu ya. Jadi dia seolah-olah lupa bahwa dia ini tadinya mandul, bisa punya anak aja harusnya sudah bersyukur. Sekalipun anaknya memang bertolak-tolakan di dalam kandungannya. Terkadang saya juga menemukan orang Kristen, termasuk mungkin saya, kita itu seperti itu. Ada kalanya di mana saat doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan, dan ketika kita menjalani itu, kita hanya bersyukur 1-2 hari pertama, kemudian ketika jalani malah kita menggerutu. Contohnya mungkin saudara pernah berdoa ingin punya pekerjaan, tadinya menganggur. Saudara ketika dapat pekerjaan, saudara senang. Tapi ketika menjalani pekerjaan itu mulai timbul gerutuan. Kok berat ya Tuhan, kok gak enak ya, kok suasana kerjanya begini ya, kok teman-teman rekannya bekerjanya begini ya. Lalu mulai menggerutu sampai akhirnya berkata, kalau begini caranya lebih baik saya tidak bekerja. Hei, dia lupa bahwa tadinya dia tidak bekerja itu sengsara. Ya, banyak orang sekarang cari pekerjaan, dia bisa bekerja, kemudian menghadapi tidak enak sedikit, menggerutunya lebih besar. Seolah-olah keadaan dia bekerja
dan menghadapi penderitaan ini jauh lebih buruk daripada keadaan di mana dia tidak bekerja. Apakah betul demikian? Ya tentu tidak. Ya. Pasti tetap lebih baik keadaan sekarang bekerja walaupun keadaan lebih sukar. Kan begitu mestinya. Karena pada waktu tidak bekerja pasti konflik lebih banyak dengan istri, mungkin karena tidak ada penghasilan, bingung besok mau makan apa, anak makan apa. Tapi ketika dapat pekerjaan tidak enak sedikit, lupa kesusahan yang dulu. Bahwa dulu itu lebih susah daripada yang sekarang. Seharusnya kamu sudah bersyukur. Ada juga orang-orang yang saya temui ingin memiliki pasangan hidup, berdoa, ingin mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan begitu dapat pasangan hidup, ya menggerutu juga. Sambil berkata, kalau tahu begini, mending saya tidak menikah. Waduh, kamu lupa bahwa dulu kamu yang minta. Kamu merasa tidak enak sekali tidak menikah. Setelah sudah menikah pun kamu masih menggerutu. Atau mungkin saudara berdoa ingin punya anak. Begitu dikasih anak usia 2 tahun, 3 tahun kan mungkin sedang aktif-aktifnya ya. Wah, lalu mulai menggerutu. Kalau tahu begini, mending saya tidak punya anak. Hei, bersyukurlah, kau lupa. Hanya karena kesusahan yang kecil ini yang kau hadapi sekarang, lalu kau lupa bahwa dulu kau sudah ditolong oleh Tuhan. Doamu sudah dijawab. Ya itulah manusia kita. Kita itu maunya enak terus, maunya enaknya saja ya. Maunya misalnya bekerja dijawab Tuhan, lalu dikasih Tuhan pekerjaannya tinggal duduk ongkang-ongkang, lalu duit datang tanpa perlu bekerja keras. Kita tidur, banyak tidurnya, uang datang. Maunya kita itu selalu yang seperti itu mungkin ya, kita manusia ini ya. Tapi itu lumrah, kita semua mau seperti itu manusia itu. Tapi kita harus paham bahwa dari posisi tidak bekerja, sekarang bekerja, dari posisi tidak menikah, sekarang sudah menikah, dari posisi tidak punya anak, sekarang punya anak, dari mungkin posisi sakit, sekarang sehat. Itu sudah harus kita syukuri. Jangan kita seperti Ribka ini tadi. Saudara kasih Tuhan, kalau saat ini mungkin kita hadapi tidak enak, ketika kita menjalani jawaban doa kita, perkabulan doa kita lalu ada yang tidak enak, kita harus pandang itu sebagai rencana Tuhan. Kita harus jalani dengan bersyukur. Ya, kita harus jalani dengan bersyukur. Ada rencana Tuhan. Tadi kita lihat ketika Ribka tanya sama Tuhan, ada jawaban yang Tuhan beri. Ada 2 bangsa dalam kandunganmu. Ada rencana Tuhan di sana. Kita harus ingat bahwa hidup kita adalah untuk menggenapkan rencana Tuhan. Bukan hanya bicara tentang keinginan kita dijawab, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada rencana Tuhan yang harus tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi jalani dengan ucapan syukur. Jangan juga seperti orang Israel. Pada waktu di tanah Mesir nangis minta dilepaskan oleh Tuhan. Begitu dilepaskan dari tanah Mesir di padang gurun, sengsara dikit ngomel, lebih baik di Mesir, enak di Mesir. Gak inget di Mesir itu kamu budak. Di Mesir itu hidupmu diperbudak tidak enak. Ini sekarang penderitaannya kecil-kecil kalau dibandingkan di Mesir dulu. Gak sebanding kok sebetulnya. Kok kamu tetap mau ngomel, mau enaknya sendiri. Ya, itulah kita manusia seringkali. Tetapi saya berdoa dan berharap kita sebagai jemaat Tuhan, terutama jemaat GBT Mojokerto, tidak menjadi orang-orang yang suka menggerutu. Kita bersyukur. Kalau doa kita sudah dijawab Tuhan, mari kita ingat doa-doa kita sudah dijawab Tuhan. Kalaupun saat ini tidak enak, ingat dulu kita yang minta. Sudah ditolong, sudah dijawab Tuhan, kita syukuri. Kita ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau hari ini saya harus jalani yang tidak enak, saya memandang ini sebagai rencana Tuhan yang harus saya jalani. Karena hidup saya, hidup saudara, bukan hanya bicara tentang keinginan kita, tetapi terlebih penting lagi untuk rencana dan keinginannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga lewat ini membuat saudara semangat kembali bersyukur, mengingat kembali bahwa doa saudara sudah pernah dijawab Tuhan. Dan jangan menggerutu, jangan mengomel bila saat ini saudara menghadapi 1 atau 2 batu masalah. Jalani dengan ucapan syukur, ada rencana Tuhan yang indah di sana. Semangat bersama Tuhan,
jalani hidup dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh belajar firman yang sebentar ini. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Ingatkan kami kembali bagaimana keadaan kami dulu. Bahwa kami dulunya jauh lebih buruk daripada yang sekarang. Bila sekarang ini kami menghadapi sedikit masalah, biarlah itu jangan menjadi alasan kami untuk bersungut-sungut. Tetapi biarlah kami tetap bersyukur, tetap bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.